Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 25 Suan Su Ling Jijue. Matahari terbenam masih bersinar, dan matahari terbenam seperti api. Pohon jujube di halaman berdesir tertiup angin. Kakak ipar, sebenarnya aku selalu ingin mengatakan sesuatu kepadamu. Begitu dia masuk ke halaman, Wen Lingsui mau tidak mau berbicara atas inisiatifnya sendiri, suaranya manis dan manis. Hari ini dia mengenakan gaun panjang yang anggun dan murni, dan tubuh langsingnya memancarkan vitalitas dalam cahaya pagi. Dia murni, cerah, dan sungguh cantik. Sui terkejut dan berkata dengan suara lembut, "Ada apa?" Wen Lingsui tampak malu dan berkata, "Kakak ipar, orang tuaku, paman, dan aku menyuruh adikku pergi 7 hari yang lalu. Sudah kubilang padamu, tapi ibuku tidak mengizinkanku." Di akhir kalimatnya, dia menundukkan kepalanya, sudah merasa bersalah. Saat itulah Sui tiba-tiba mengerti. 7 hari yang lalu, Wen Lingzhao berangkat untuk perjalanan jauh ke Akademi Tianyuan. Seluruh keluarga Wen mengabaikan menantu laki-lakinya ketika harus mengantarnya pergi. Namun, Sui tidak terkejut. Hubungan antara dia dan Wen Lingzhao bahkan tidak bisa digambarkan sebagai hubungan asing. Hari pernikahan adalah pertama kalinya mereka bertemu. Tadi malam, kami bertemu untuk kedua kalinya setelah setahun. Meski berstatus suami istri, namun sejak menikah hingga saat ini, keduanya belum saling mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan tidak sepatah kata pun terucap. Itu tidak lebih dari orang asing. Namun Sui tidak menyangka Wen Lingsui akan selalu menyimpan kejadian ini di dalam hatinya. Wen Lingsui mengerutkan kening dan berkata, "Juga, saya mendengar bahwa Wei Zhen yang sangat penuh kebencian dan mengatakan beberapa hal yang konyol dan keterlaluan. Kakak ipar, Anda tidak boleh bertindak seperti penjahat itu. Temperamennya sedikit lebih dingin, dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang berlebihan." Ada kekhawatiran dan kenyamanan dalam kata-kata gadis itu. Sui menatap wajah cantik dan cantik gadis itu, tertegun sejenak dan secara spontan menghela nafas. "Saya telah melihat bodhisattva Buddha yang tak terhitung jumlahnya di dunia ini, tetapi saya belum pernah melihat banyak bodhisattva sebaik Anda. Kehangatan yang telah lama hilang memenuhi hatiku." Dalam kehidupan sebelumnya, dia berpikiran tunggal dan tegas dalam membunuh, dan dia menginjak tumpukan mayat dan lautan darah untuk mencapai puncak hutan belantara. Bahkan ke-9 muridnya menghormati dan takut padanya. Namun dalam kehidupan ini, sebagai selir keluarga Su di kota Yujing pada dinasti Zhou besar, dia telah diabaikan sejak kecil dan mengembangkan karakter pendiam dan suram. Bahkan selama 3 tahun pelatihan di King Hejianfu, temperamennya terlalu suram dan kesepian, dan dia hampir tidak punya teman. Sampai dia kehilangan semua kultivasinya dan masuk ke dalam keluarga Zheng Wen, ini seperti jatuh ke dalam jurang. Pukulannya begitu hebat hingga dia merasa seperti mayat berjalan dan hatinya menjadi abu-abu seperti abu. Bahkan dalam keadaan seperti itu, di antara seluruh keluarga Wen, hanya Wen Lingsui yang benar-benar memperlakukannya dengan baik. Dia pernah berusaha keras untuk menanam sebidang bunga matahari di halaman, berharap dia akan merasa lebih baik setiap hari saat melihat bunga emas itu bermekaran di bawah sinar matahari. Zheng dengan hati-hati tetap berada di sisinya, membisikkan beberapa prinsip hebat dari buku, mencoba menghilangkan kekhawatiran dan kenyamanannya serta menyemangatinya. Dia juga menghabiskan banyak waktu memasak berbagai makanan lezat dan mengantarkannya langsung ke dirinya sendiri yang hampir tidak bisa meninggalkan rumah. Meskipun, pada saat itu, dia tidak pernah memperhatikan kekhawatiran ini. Tapi sekarang, saat dia membangkitkan kenangan masa lalunya dan memikirkan semua yang telah dilakukan Wen Lingsui untuknya tahun ini, bagaimana mungkin hatinya tidak tergerak? Gadis itu cantik dan cerdas, dengan hati yang transparan dan baik hati. "Kakak ipar, apakah kamu benar-benar tidak marah tentang hal ini pada saat itu?" Wen Lingsui mengangkat wajah cantiknya, menatap Sui dengan sepasang mata jernih, dan nadanya sedikit tidak yakin. "Kamu terlalu banyak berpikir. Bisa dimengerti kalau kakakmu membenci dan menolak pernikahan ini. Mengenai pendapat orang lain, jika aku peduli, aku akan sangat marah." Wen Lingsui benar-benar lega. Wen Lingsui menyipitkan matanya yang berbentuk bulan sabit dan memuji sambil tersenyum, "Kakak ipar, kamu berpikiran luas." Mata Sui sedikit aneh. Saat berada di hutan belantara Jiushu, siapa yang tidak mengetahui bahwa Su Xuanjun adalah seorang master yang tidak akan pernah menderita kerugian dan selalu membalas dendam kepada musuh. Namun, kakak iparku sungguh menyenangkan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Lingsui, aku juga ingin menanyakan sesuatu padamu. Sejak aku bergabung dengan keluarga Wen, semua orang di seluruh keluarga Wen kecuali kamu telah meremehkanku, tetapi mengapa kamu begitu peduli padaku?" Tanda tanya petik 2. Wen Lingsui berkata tanpa ragu-ragu, "Saya tidak pernah berpikir bahwa pria yang dinikahi saudara perempuan saya adalah seorang pecundang.
Saya juga tidak percaya bahwa saudara ipar saya adalah seorang pecundang. Di pada titik ini, tekad muncul di wajah lembut dan cantik gadis itu. Sui tertawa dan berkata, mengapa kamu tidak mempercayainya? Wen Lingsui menatap Sui sejenak dengan matanya yang indah dan jernih, lalu tiba-tiba tertawa dan berkata tanpa basa-basi, bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Pengecut yang tampan. Ah! Setelah menerima jawaban yang benar-benar tidak terduga ini, Sui tidak bisa menahan tawa, mengangkat ibu jarinya, dan memuji, kamu memiliki akal sehat. Wen Lingsui tertawa polos. Melukis. Sui berkata, Lingsui, kudengar dalam 1 bulan, Songyun Sword Mansionmu akan mengadakan kompetisi akhir tahun. Ya. Wen Lingsui mengangguk, senyuman di wajah cantiknya menghilang, dan dia berkata dengan sedih, masuk pendapat saya, dengan tingkat kultivasi saya saat ini, saya khawatir akan sulit untuk masuk 10 besar dalam kompetisi. Lagi pula, saya baru berlatih di Songyun Sword Mansion selama 1 tahun. Jika Anda bisa masuk 10 besar di kompetisi akhir tahun, Anda bisa masuk ke halaman A dari Songyun Sword Mansion. Dan selama Anda menjadi murid Akademi A, Anda akan memenuhi syarat untuk berlatih di Qinghe Sword Mansion di Kabupaten Yunhe. Pengaruh rumah pedang Songyun hanya terbatas di kota Guangling, sedangkan rumah pedang Qinghe cukup untuk mempengaruhi 19 kota di Kabupaten Yunhe. Keduanya sama sekali bukan sekolah dengan tingkat yang sama. Kemarin lusa, aku lupa menyiapkan hadiah ulang tahun untukmu, tapi belum terlambat untuk memberikannya padamu sekarang. Sui mengeluarkan sejumlah buku dari lengan bajunya dan berkata dengan lembut, ini adalah metode pernapasan, meskipun bukan yang terbaik. Tetapi paling cocok untuk Anda berlatih sekarang. Jika Anda bersikeras berlatih selama sebulan, Anda akan masuk 10 besar dalam kompetisi akhir tahun. Wen Lingsui membuka matanya dan berkata dengan heran, benarkah? Sui tersenyum. Dia menyerahkan buku itu dan berkata, apakah aku masih bisa berbohong padamu? Ngomong-ngomong, jangan beritahu orang lain tentang ini. Setelah menuliskan rahasia-rahasia ini, pastikan untuk segera membakar buku ini. Di akhir kalimat, ekspresinya berubah serius. Tidak ada cara lain, metode pernapasan yang dia berikan kepada Wen Lingsui disebut Suan Suling Jijue. Meskipun hanya mencatat metode budidaya, alam pergerakan darah, Suan Suling Jijue yang lengkap berada di peringkat 10 besar dalam daftar prestasi keajaiban alam kekaisaran, Dahuang Jiushu. Pada saat itu, Sui mengajarkan teknik ini kepada murid mudanya Qingtang. Berkat keterampilan inilah Qingtang membuat kemajuan besar dalam jalur latihan spiritual, mencapai status Kaisar Tao dalam satu gerakan, dan menjadi terkenal di dunia. Ratu Qingtang. Jika rahasia ini bocor, meskipun mereka hanya mencatat rahasia kultivasi di alam bergerak darah, itu masih akan menimbulkan banyak masalah bagi Wen Lingsui. Inilah yang Sui tidak ingin lihat. Wen Lingsui merasa sangat kagum di dalam hatinya, dengan hati-hati menyimpan buku-buku itu, mengangguk dengan keras dan berkata, kakak ipar, saya mendengarkan Anda. Itu bisa membuat para penggarap bela diri di seluruh dunia menjadi gila. Kalau tidak, saya mungkin tidak begitu tenang sekarang. Sui tidak menjelaskan banyak hal, dia memiliki banyak metode luar biasa di tangannya. Dalam kehidupan sebelumnya, dunia tahu bahwa dia, Su Xuanjun, memiliki ribuan teknik luar biasa dan segala jenis kekuatan supernatural. Jika kamu punya waktu luang, datang dan temui aku setiap 7 hari. Saat itu, aku akan membantumu mengajarimu rahasia seni bela diri dalam menggerakkan alam darah. Mata jernih Wen Lingsui bersinar dan hatinya penuh kegembiraan, saya pasti akan datang. Dia tahu bahwa meskipun saudara iparnya telah kehilangan semua kultivasinya sekarang, dia pernah menjadi pendekar pedang luar dari Qinghe Sword Mansion dan tokoh terkenal di Kabupaten Yunhe. Dengan bimbingan kakak ipar saya, mengapa khawatir tidak bisa masuk 10 besar kompetisi akhir tahun? Cepat kembali. Jika ibumu mengetahui kamu ada di sini bersamaku, dia pasti akan marah lagi. Kata Sui dan tidak bisa menahan tawa. Ibu mertuanya mempunyai sifat yang sangat kejam. Wen Lingsui melihat sekeliling dengan ekspresi bersalah, lalu meludahkan lidah ungunya dan berkata dengan cepat, kakak ipar, aku akan pergi dulu. Sosok gadis itu ringan dan anggun, dan dia berbalik dan pergi jelas bahwa dia sedang dalam suasana hati yang baik. Setelah menyaksikan sosok cantik gadis itu menghilang di luar halaman, Sui berbalik dan kembali ke kamarnya. Meski hari sudah senja, pesta ulang tahun Nyonya Wen tetap berlangsung meriah. Tapi semua ini tidak ada hubungannya dengan Sui. Wen Lingsui tidak pergi ke pesta ulang tahun lagi. Setelah kembali ke kamarnya, dia mandi terlebih dahulu. Sosok rampingnya terbungkus jubah mandi dan dengan malas naik ke atas tempat tidur. Sepasang betisnya yang berwarna putih kristal terkadang terangkat dan terkadang dirobohkan di atas tempat tidur, meninggalkannya tertutup oleh jubah mandi. Paha yang tertutup juga menjulang. Gadis itu baru saja mandi, dia cantik, malas dan cantik.
dia tidak sabar untuk membuka buku pemberian Sui. Bukunya sangat tipis, hanya sekitar 10 halaman, tulisan di dalamnya terbuat dari besi dan dilukis dengan pengait berwarna perak, yang tak lekang oleh waktu dan anggun, dipandang saja sudah enak dipandang dan membuat orang merasa damai. Tulisan tangan kakak ipar sama indahnya dengan pribadinya. Wen Lingsui memuji dalam hatinya, dan langsung tertarik dengan makna indah yang terkandung dalam tulisan tangan itu. Meskipun buku tersebut hanya mencatat metode memindahkan alam darah, Xuan Suling Jijue, buku ini juga sangat tidak jelas dan misterius, dan terdapat misteri besar di setiap kata. Belum lagi Wen Lingsui, bahkan orang-orang terdalam dari kerajaan Zhou Agung tidak akan dapat memahami semua makna mendalam dalam waktu singkat. Untungnya, di samping teks tentang metode kultivasi, juga terdapat catatan yang ditulis oleh Sui sendiri, sehingga memudahkan Wen Lingsui untuk memahaminya. Pada dini hari, bayangan bulan condong ke arah barat. Wen Lingsui akhirnya membaca metode kultivasinya. Ekspresi kesurupan muncul di wajahnya yang anggun, dan dia merasakan keterkejutan yang tak dapat disembunyikan di dalam hatinya. Meski usianya masih muda, ia bukanlah seseorang yang tidak tahu cara berlatih. Bagaimana mungkin ada orang yang tidak memahami betapa kuatnya metode luar biasa yang diberikan oleh Sui ini? Sebaliknya, apakah itu metode budidaya yang diturunkan oleh nenek moyang keluarga Wen atau metode budidaya yang diajarkan oleh rumah pedang Songyun, itu hanyalah kelalaian dan vulgar. Pantas saja kakak iparku menyuruhku untuk tidak membocorkan rahasia ini. Yah, dia pasti khawatir rahasia ini akan membuatku kesulitan. Wen Lingsui tertegun, samar-samar memahami niat baik Sui, dan hatinya terasa sakit. Hangat. Ya, saya senang sekaligus terharu. Segera, dia menarik napas dalam-dalam dan ekspresinya menjadi serius. Dia diam-diam berkata pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Lingsui, tidak peduli betapa sulitnya di masa depan, kamu harus membantu kakak iparmu menemukan cara untuk berlatih lagi. Kakak iparku sekarang cukup menyedihkan.